slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Drama tubrukan Marquez dan Bagnaia warnai kemenangan Jorge Martin. Pedro Acosta cetak podium perdana. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, dengan mulus sukses meraih kemenangan pada balapan seri kedua di MotoGP Portugal 2024. Sayang sekali Marc Marquez harus terjatuh ketika sedang bertarung dengan Francesco Bagnaia. Marc yang start dari baris ketiga posisi 8 sukses menjalani balapan dengan mulus. Sepanjang balapan Marc Marquez selalu melakukan perlawanan kepada para rivalnya. Marc Marquez sebelumnya bertarung dengan rookie MotoGP yakni Pedro Acosta. Drama dimulai ketika Acosta sukses melewati Marc Marquez. Acosta tampak mengejar Francesco Bagnaia yang berada di posisi keempat. Sempat bertarung sengit, Pedro Acosta akhirnya sukses lampaui Bagnaia. Alhasil Bagnaia jadi musuh Marc Marquez dan bertarung untuk perebutan posisi kelima. Awalnya Marc Marquez tampak membuntuti Bagnaia, namun Marc Marquez merasa tak puas dan sesegera mungkin melakukan overtake Bagnaia. Namun naas, Marc Marquez yang terburu-buru menyalip Bagnaia harus berakhir di gravel berdua, karena kurang perhitungan dalam melakukan overtake. Drama pun terjadi di antara kedua pembalap itu. Marc tampak baik-baik saja dan berusaha melanjutkan balapan. Sedangkan Francesco Bagnaia harus mengakhiri balapan karena motor tak bisa di-starter lagi. Martin mendominasi sepanjang balapan hingga akhirnya menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 39 menit 19,539 detik pada balapan yang dihelat di sirkuit Algarve, Portimao. Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Pedro Acosta, Red Bull GasGas Tech 3, melengkapi podium dengan secara berurutan finish kedua dan ketiga. Selain itu nasib sial juga diterima Maverick Vinales. Sukses memimpin balapan di barisan kedua, di lap akhir Vinales terjatuh karena motor RSGP Aprilia miliknya mengalami trouble fatal sehingga dia terjatuh dan menyumbangkan podium pada Pedro Acosta. Marc Marquez menyatakan start di posisi ke-8 alias baris ketiga MotoGP Portugal merupakan sebuah kerugian bagi dirinya. Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan finish di posisi kedua pada sprint race MotoGP Portugal. Ia bisa mencapai posisi tersebut dengan memulai balapan di posisi ke-8. Walaupun menunjukkan performa impresif, Marc Marquez tetap menyesali kegagalan dirinya mendapat posisi start yang lebih baik. Baby Alien yakin bahwa posisi start di baris ketiga merupakan sebuah kerugian. Namun hal itu sangat dipahami oleh bos Gresini Racing. Usaha besar Marc Marquez sangat diapresiasi tinggi oleh Padovani. Gresini Racing sejak awal debutnya bersama Marc Marquez tak terlalu memberikan target yang tinggi, mengingat status juara dunia 6 kali itu dinilai belum sembuh dari cedera bahu yang dialami pada musim 2019 itu. Padovani sangat bangga ketika Marc Marquez mampu membawa Desmosedici GP23 pada sprint race di posisi kedua adalah sebuah hadiah yang fantastis, namun demikian bos Gresini itu tak juga melupakan perjuangan Alex Marquez yang mampu finish di posisi ke-13. Marc Marquez juga memberikan pernyataan seperti ini, "Saya sangat bahagia dengan balapan yang berlangsung karena posisi kedua berarti langkah berikutnya dari proses yang kami jalani. Namun bila mengecek keseluruhan, saya selalu berusaha menganalisis segalanya. Saya melakukan kesalahan besar di kualifikasi yang menyebabkan saya kehilangan kesempatan untuk start dari baris pertama," ucap Marc Marquez seperti dikutip dari Crash. Marc Marquez selalu berusaha menghibur diri dengan menonjolkan performa di sprint race sebagai hal yang tetap patut dibanggakan oleh dirinya dan tim jelang balapan hari Minggu. Mudah untuk bisa berada di baris pertama dan kedua. Namun berada di baris ketiga benar-benar banyak merugikan kami. Namun setidaknya hari ini kami bisa tampil cepat dan punya kecepatan yang bisa jadi hal yang sangat penting di pekan ini. Kami punya kecepatan yang lebih baik dibandingkan di Qatar. Hal itu membantu saya untuk bisa menyalip dan tampil lebih konsisten, ujar Marc Marquez. Dengan posisi start di baris ketiga, Marc Marquez perlu usaha ekstra saat balapan dimulai. Hal itu yang bakal jadi tantangan pertama bagi Baby Alien di awal balapan.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil sprint race MotoGP Portugal, Maverick Vinales sukses keluar menjadi juara. Sesi sprint MotoGP Portugal 2024 yang berlangsung pada Sabtu, 23 Maret 2024, diwarnai berbagai momen menegangkan dan insiden crash. Persaingan pun berlangsung ketat. Marc Marquez sejak awal berusaha merebut posisi ketiga dari Vinales dan berhasil melakukannya. Bukan hanya Marquez yang aktif mengejar rival-rivalnya, hal sama juga dilakukan Jorge Martin yang mencoba naik sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Bagnaia berhasil menailip Jack Miller dan merebut posisi pertama. Saat persaingan tengah berlangsung sengit, insiden crash menimpa pembalap Yamaha, Alex Rins saat balapan baru berjalan sekitar 2 lap. Terlepas dari insiden yang dialami Rins, Marquez tampak terus memacu gas motornya dan merebut posisi kedua dari Jack Miller. Kembali ke persaingan posisi terdepan, Marquez bersaing ketat dengan Maverick Vinales. Pembalap Aprilia itu menyalip Marquez di lap kelima dan membuat The Baby Alien turun ke posisi ketiga. Posisi Marquez kembali tak aman, posisinya diincar Martin yang berada di belakangnya. Pembalap Pramac itu pun berhasil melancarkan aksinya merebut posisi ketiga dan membuat Marquez turun satu peringkat ke nomor 4. Persaingan terus berjalan dengan sengit. Bagnaia yang awalnya memimpin barisan mengalami insiden tak menyenangkan. Motor Bagnaia melebar dan keluar jalur balapan, ia pun mengalami kemunduran ke posisi 4. Di lap terakhir, Marquez berhasil menyalip Martin dan merebut posisi kedua. Vinales berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Pembalap Aprilia itu pun menjadi juara sesi sprint, disusul Marc Marquez yang ada di posisi kedua dan Jorge Martin di posisi ketiga. Sebelumnya Marc Marquez telah mengalami crash resmi pertamanya semenjak menggunakan Ducati Desmosedici EP23 di sesi praktice prakualifikasi seri kedua MotoGP Portugal 2024. Pada sesi debrief dengan media di Media Room Sirkuit Portimao, Marc cukup antusias menjelaskan kemajuan luar biasa dengan Ducati meski mengalami kecelakaan kecil. Sebelum ini Marc pernah berkata bahwa hal yang ia takutkan adalah ketika mengalami sebuah kondisi kritis yang butuh refleks mengemudi instan, ia menghadirkan refleks yang biasa dan sudah tertanam dalam instingnya selama 11 tahun mengendarai Honda RC213V. Marc mengungkapkan bahwa perubahan misterius pada pengaturan motornya telah meningkatkan kepercayaan dirinya secara signifikan. Sebelum balapan kami melakukan penyesuaian kecil namun signifikan yang membuat saya lebih percaya diri. Bukan hasil yang penting hari ini, tapi fakta bahwa saya merasa jauh lebih nyaman mengendarai motor dibandingkan di Qatar, jelasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil FP1 MotoGP Portugal 2024 dikuasai Marc Marquez yang melesat jadi pembalap tercepat dan tak terbantahkan hingga sesi berakhir. Marc Marquez langsung menebar ancaman pada sesi latihan bebas pertama yang bergulir hari ini di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Jumat, 22 Maret 2024. Pembalap Gresini Ducati itu sukses membukukan waktu lap tercepat dengan 1 menit 40,484 detik yang tak terkejar siapapun sampai sesi berakhir. Pada sesi FP1 MotoGP Portugal 2024 ini, perhatian juga terarah pada pembalap Rookie, Pedro Acosta yang juga sempat melesat sebelum sempat mengalami masalah di sejumlah tikungan. Selain itu, secercah harapan juga ditunjukkan Yamaha setelah Alex Rins juga meramaikan 7 besar. Run pertama sesi free practice pertama MotoGP Portugal 2024 dikuasai pada penunggang Ducati. Jorge Martin sementara jadi yang tercepat dengan 1 menit 42 detik. Diikuti Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46, dan Alex Marquez, Gresini. Martin bersaing ketat dengan Jack Miller yang merebut posisi pertama. Yamaha sempat bergeliat dengan Alex Rins yang membukukan tempat pertama dengan 1 menit 42,316 detik. Gebrakan dilakukan rekan setim Rins, setelah Fabio Quartararo membukukan 1 menit 42,191 detik dan melesat jadi yang pertama dan tercepat. Tersisa 20 menit,
Miller kembali menyerang dengan 1 menit 41,724 detik dan merebut tempat pertama. Posisi 1, 2, 3 berurutan dihuni Miller, Acosta dan Quartararo. Martin belum menggigit lagi seiring kecepatan pembalap lain yang meningkat. Dia justru menurun dan mengalami masalah saat melintasi salah satu tikungan dan hampir terpeleset. Martin tertahan di posisi ke-7 dan sementara kembali ke pit. Menjelang 14 menit terakhir, Marc Marquez dan pembalap tuan rumah Miguel Oliveira mulai menunjukkan taji. Marc Marquez memecah barrier dengan tembus 1 menit 40 detik. Juara dunia 8 kali itu membukukan 1 menit 40,927 dan menduduki posisi pertama. Hingga memasuki 7 menit terakhir, belum ada pembalap lain yang mengalahkan catatan waktu lap Marquez. Memasuki 2 menit terakhir, Brad Binder dan Maverick Vinales mulai menunjukkan kecepatan mereka. Binder memimpin 1 menit 40,689 detik. Tapi Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan menggusur Binder setelah mencatatkan 1 menit 40,484 detik. Penampilan apik Marc Marquez di MotoGP Qatar mendapat apresiasi setinggi langit dari petinggi dan para pebalap Ducati. Karuan saja, rider berjuluk The Baby Alien itu nyaris meraih podium di balapan debutnya bersama tim satelit tersebut. Mauro Gracili selaku direktur olahraga Ducati mengatakan, pihaknya sangat mengagumi Marquez. Selain penampilan impresifnya di balapan debut, Marquez juga punya karisma kuat yang membuatnya mudah disukai penonton. Merek kami, Ducati, sangat menyukai Marc. Dia adalah pebalap yang telah meraih banyak kemenangan dan memiliki harisma yang besar, ujar Mauro Gracili saat bicara mengenai Marquez, dikutip dari Motosan, Kamis kemarin. Marc Marquez juga dipastikan punya peluang besar menjadi rider tim pabrikan Ducati mendatang. Meski belum lama mengenal Marquez secara personal, namun Gracili telah melihat banyak kebaikan dalam diri si pebalap. Dia menganggap, rider berumur 30 tahun itu punya kepribadian yang baik dan tulus. Saya belum mengenalnya cukup lama, tapi saya lihat, dia merupakan orang yang jujur, tulus dan baik. Marquez penting untuk dipertimbangkan, ungkapnya. Selain itu, bos Ducati, Davide Tardozzi, juga beri sinyal Marc Marquez bisa jadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Hal itu diungkapkan usai Marquez tampil apik di MotoGP Qatar 2024. Ya, Marquez baru saja menjalani debut balapan dengan tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, di MotoGP Qatar 2024. Dalam balapan itu, Marquez bisa finish di urutan keempat usai start dari posisi ke-6. Selain dari Mauro Gracili, Marquez juga mendapat pujian dari pebalap Ducati lain, Jorge Martin. Menurut Martin, Marquez sempat membuatnya kesulitan di MotoGP Qatar. Ketika itu, Martin finish ketiga atau persis di depan Marquez. Ya, saya mampu mempertahankan posisi di akhir-akhir balapan. Kemudian dia menjaga temponya untuk mencegah terjadinya kesalahan. Saya menambah kecepatan dan membuat gap. Tapi perlu diakui, dia sangat-sangat kompetitif dan akan sulit sekali mengalahkannya tahun ini, ungkap Martin. Sementara pebalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia juga memuji penampilan Marquez di balapan debutnya bersama tim Italia. Menurut dia, Marquez akan menjadi salah satu rival berat musim ini. Dia benar-benar melakukan tugasnya dengan luar biasa. Ya, namanya juga Marc Marquez, dia merupakan peraih 8 gelar juara. Jadi saya memang mengira dia akan tampil kompetitif bersama Ducati. Saya yakin, dia akan menjadi salah satu rival terberat musim ini, kata Bagnaia. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.